Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 14 Juli 2025. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh semangat kita mau katakan I love Monday. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 34, dilanjutkan Matius bab 11 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu waktu saya kecil, ketika Minggu Palma, saya akan berlomba untuk mengambil daun palma yang panjang. Kenapa anak kecil suka ngambil daun palma yang panjang? Kalau orang dewasa kan pasti akan ambil daun palma yang kecil di Minggu Palma. Saya suka yang panjang mengambil daun palma karena waktu kecil bersama dengan teman-teman yang lain di gereja, saya akan main pedang-pedangan dengan daun palma. Wow. Padahal tadinya digunakan untuk menyambut Yesus yang Raja Damai, daun-daun palma digoyang-goyangkan. Selesai gereja, saya main di pelataran gereja bersama dengan teman-teman. Pedang-pedangan pakai daun palma. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kerap disalah mengerti. Banyak orang yang menuding bahwa Yesus datang untuk membawa kekerasan, kekacauan. Sebagaimana firman yang mengatakan, janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, melainkan pedang. Sungguhkah kedatangan Yesus membawa pedang, membawa perang dan kekerasan? Bagaimana dengan gelar Yesus sebagai Raja Damai? Bukankah ini sesuatu yang kontradiktif? Tentu, firman Tuhan hari ini bukan dimaknai secara hurufiah atau letterlek saja. Kedatangan Yesus dalam sabda Tuhan hari ini
bahwa ia datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, merupakan suatu perumpamaan atau analogi bahwa sebagai pengikut Kristus akan dihadapkan dengan berbagai macam aneka pedang-pedang kehidupan yang yakni berupa penolakan, pertentangan, pertikaian akan terjadi bahkan di dalam rumah sendiri. Seperti pedang yang mengoyak membawa perpecahan, demikian juga iman akan Kristus. Bisa jadi dalam masanya keluarga itu penganut ajaran yang taat tentang Yudaisme. Ketika Yesus mengajarkan ajaran yang baru dan ada di antara keluarga itu yang meyakini dan mengimani Yesus, mungkin ada penolakan, pengucilan, bahkan di dalam keluarga terjadi perpecahan. Maka konteks inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berhadapan dengan tradisi keyahudian yang sangat kuat. Yesus justru ingin mengajak kita semua, para pengikut-pengikutnya, untuk setia. Walaupun berselisih paham dengan keluarga, walaupun dimusuhi dengan orang-orang Yahudi, harus setia, rela menanggung derita, meski disingkirkan, diasingkan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa mengikuti Kristus tidaklah mudah. Sebab kita dituntut sebuah sikap komitmen untuk setia dalam menghadapi rupa-rupa pedang-pedang kehidupan. Namun janganlah kita cemas, sebab buah dari kesetiaan mengikuti Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia sebagai pengikut Kristus, karena buah dari kesetiaan, konsisten dan berkomitmen dalam mengikuti Yesus, kehidupan abadi akan Ia karuniakan kepada kita. Semoga dalam hidup ini kita selalu memegang teguh tagline ini. Sekali jadi Katolik, tetap selamanya aku menjadi Katolik. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.